Halo guys, balik lagi sama aku Usop. Oke, kali ini kita akan mereview film Fast and Furious Present Hobbs and Shaw. Film ini tidak ada kaitannya dengan Dom dan kawan-kawan. Film ini adalah spin-off dari series Fast and Furious. Yang mana film ini hanya diperankan oleh dua tokoh utama, yaitu Hobbs dan Shaw. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke, kita langsung gas aja alur ceritanya. Access denied. Access denied. Access denied. Access denied. Access denied. Access. Film diawali dari beberapa agen MI6 di sebuah pengiriman barang. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu seorang agen yang bernama Hetty. Setelah berhasil melumpuhkan dan membuka kotak itu, ternyata isinya sebuah virus. Tiba-tiba seorang datang yang bernama Brixton. Dia adalah seorang penjahat yang badannya sudah dimodifikasi. Jadi dia punya kekuatan super dan dia bekerja untuk Eteon. Brixton datang dan berencana mengambil virus tersebut. Hetty yang berusaha kabur berhasil dihentikan oleh Brixton. Akhirnya Hetty menyuntikkan virus itu kepada dirinya sendiri untuk mengamankannya. Dan ketika itu juga dia berhasil kabur. Brixton pun menyebarkan berita kalau Hetty pengkhianat MI6. Dia juga membawa kabur virusnya setelah membunuh rekan-rekannya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dua orang botak yang sudah tidak asing lagi, yaitu Hobbs dan Shaw. Saat Hobbs sedang makan bersama putrinya, ada salah satu agen CIA yang bernama Loki. Dia memberitahu sebuah virus yang bernama Snowflake telah dicuri. Locke bilang kalau agen MI6 yang berkhianat dan mengambil virus tersebut. Awalnya Hobbs menolak, tapi Locke berhasil meyakinkannya karena virus ini sangat mematikan. Locke bilang kalau Hobbs akan ditemani satu orang untuk menemukan virusnya. Scene beralih ke Deckard Shaw. Sama seperti Hobbs, agen CIA datang dan meminta bantuannya untuk mencari virus tersebut. Shaw juga menolaknya, tapi setelah melihat foto Hetty, dia langsung menerima misi tersebut. Agen CIA tersebut juga bilang kalau Shaw akan mendapatkan satu orang rekan untuk menemukan virus itu. Tapi Shaw mau bekerja sendiri saja. Sementara itu, Hetty yang sakit hati dan dianggap sebagai pengkhianat berusaha menghilang dari MI6. Singkat cerita, Hobbs and Shaw pun bertemu dan terjadi perdebatan. Mereka berdua saling mengata-ngatai. Shaw pun bilang dia akan pergi dan menyelidiki dengan caranya sendiri. Hobbs pun menyelidiki rekaman CCTV dan mencari daerah di mana yang jarang terlihat oleh CCTV. Dan di sanalah dia menemukan keberadaan Hetty. Sementara itu, Shaw yang datang ke rumah Hetty malah berhadapan dengan seorang anak buah dari Eteon. Dengan skill tingkat tingginya, Shaw berhasil melumpuhkan mereka semua. Di sisi lain, Hobbs bertemu dengan Hetty. Hetty yang tidak mau menyerahkan dirinya, akhirnya bertarung dengan Hobbs. Tapi Hobbs dengan mudah melumpuhkannya. Scene beralih ke markas Eteon. Brixton sedang berbicara dengan ketua dari Eteon. Wajahnya tidak ditampakkan, melainkan hanya suara saja, yang meyakinkan Brixton kalau manusia harus berevolusi, dan Eteonlah jawabannya. Sementara itu, di kantor CIA, Hetty sedang diintegrasi oleh Hobbs. Tapi Hobbs percaya kalau Hetty mengkhianati MI6 dan timnya. Di luar, Deckard Shaw sedang ke kantor CIA tersebut. Dan akhirnya kita tahu bahwa Hetty adalah adiknya Deckard Shaw. Tiba-tiba Brixton dan komplotannya datang untuk menculik Hetty. Dia pun berhasil diculik. Tapi Hobbs dan Shaw tidak tinggal diam. Untungnya Hetty berhasil direbut kembali. Tapi saat berhadapan dengan Brixton, dia kalah telak. Untungnya Shaw pun datang membantu. Di sini kita tahu kalau Shaw pernah membunuh Brixton, tapi Eteon menghidupkannya kembali. Brixton dengan memodifikasi tubuhnya dengan teknologi mereka. Akhirnya, dia bisa hidup kembali dan menjadi lebih kuat.
Karena Shaw juga babak belur oleh Brixton, Hobbs pun meledakkan bom dan mereka bertiga berhasil kabur dari sana dan si Brixton tidak luka sedikit pun. Akhirnya terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Berkali-kali Shaw mencoba kabur, tapi karena motor yang dinaiki Brixton memakai teknologi Eteon, jadi motor tersebut bisa dengan mudah melewati rintangan. Akhirnya dia memutarkan mobilnya dan menabrakkan kepada Brixton. Mereka pun sekali lagi berhasil kabur dari Brixton. Going to war then. Okay, ride's over. Gonna lose this car. Brixton pun kembali ke markas Eteon dan dengan bantuan anggota Eteon, dia menyebarkan berita palsu itu ke seluruh dunia. Hobbs dan Shaw juga disebut sebagai teroris yang bertanggung jawab atas penyerangan kantor CIA tersebut. Inilah salah satu kemampuan organisasi Eteon, yaitu bisa mengendalikan media massa. Sementara itu, Brixton sedang berbicara dengan ketua Eteon. Dia meminta Brixton untuk membujuk Hobbs and Shaw agar mau bergabung dengan Eteon, meskipun dengan cara kekerasan. Shin beralih ke Hobbs and Shaw. Mereka akhirnya berhasil menangkap sang pencipta virus tersebut. Dia bernama Profesor Anreko. Anreko menjelaskan butuh waktu 42 jam sampai virus itu aktif. Dan kalau virus itu sudah aktif, cuman butuh waktu seminggu bisa menginfeksi seluruh dunia. Dia dulu juga mantan pegawai Eteon, tapi Eteon malah menyalahgunakan penemuannya untuk menghancurkan dunia. Ada dua pilihan untuk mengeluarkan virusnya. Pertama, membunuh inangnya dan membakarnya. Dan yang kedua, ada alat pengekstrak virus. Tapi, alat tersebut berada di markas Eteon. Tapi sangat sulit mencari keberadaan markas tersebut. Bahkan jika bisa masuk, penjagaannya sangat super ketat. Untungnya Shaw tahu tempat markas Eteon itu berada. Lalu Shaw mengajak mereka ke markasnya. Dia bilang akan menghubungi kenalannya di Moskow, lalu membuat identitas palsu untuk mereka agar bisa pergi ke Moskow. Saat di bandara, Shaw dan Hetty berhasil lolos dari pemeriksaan petugas bandara tersebut. Tapi Hobbs malah ditahan. Ternyata itu sudah direncanakan oleh Shaw, karena dari awal dia cuma mau bekerja sendiri. Tapi ternyata Hobbs berhasil meyakinkan security di bandara tadi dan ikut berangkat ke Moskow. Sepanjang perjalanan, Hobbs dan Shaw selalu berdebat dan saling mengata-ngatai lagi. Sementara itu, Brixton menculik Anreko dan memintanya untuk memprogram ulang virusnya. Di sisi lain, Hobbs dan Shaw sudah sampai di Moskow. Mereka pun bertemu dengan Margarita, seorang mafia Rusia. Mereka pun mengatur rencana dan mempersiapkan peralatan agar bisa masuk ke markas Eteon. Lalu, Margarita berpura-pura menangkap Hetty dan menyerahkannya ke Brixton. Hetty pun dibawa ke markas Eteon, sementara Hobbs and Shaw mulai melakukan rencananya. Setelah terjun dari pesawat, mereka pun berhasil masuk dan memasang bom. Mereka punya waktu 45 menit untuk kabur sebelum bomnya meledak. Mereka berdua mulai masuk ke fasilitas penelitian dan anak buah Eteon berhasil melumpuhkan mereka berdua. Dan akhirnya mereka ditangkap. Di sisi lain, Hetty berhasil melepas ikatannya dan kabur bersama mesin pengekstrak virusnya. Dan dia dibantu Anreko untuk kabur dari sana. Sementara itu, Hobbs and Shaw diikat di kursi listrik. Mereka dipaksa bergabung dengan Eteon oleh Brixton. Mereka terus menolaknya, tapi saat Brixton akan membunuh mereka, Hobbs melihat Hetty. Akhirnya dia mengeluh waktu. Hetty pun datang dan menodongkan senjata, tapi ternyata setiap senjata Eteon hanya bisa diaktifkan dengan chip yang ada di sarung tangan mereka. Untungnya, Anreko datang dan menyelamatkan mereka, tapi naasnya dia dibunuh oleh Brixton. Akhirnya mereka bertiga kabur dari sana dan bom yang mereka pasang tadi juga meledak. Tapi dari belakang, Brixton mengejar mereka. Dia mengarahkan beberapa drone untuk menghambat Hobbs dan Shaw. Singkat cerita, karena mobil Shaw rusak, Hetty disuruh pergi ke mobil Hobbs. Brixton pun berusaha menangkapnya, tapi untungnya Hobbs lebih cepat. Brixton tetap berusaha menangkap mereka dan terjadilah ronde kedua pada pertarungan itu. Tapi karena Brixton terlalu kuat, mereka berdua pun terpojok. Untungnya ada gedung yang runtuh mengenai Brixton. Disitulah akhirnya mereka berhasil lolos dari Brixton. Dikarenakan pertarungan tadi, mesin pengekstrak virus tersebut malah rusak. Hetty meminta mereka membunuhnya agar virus tersebut tidak menyebar. Tapi Shaw tidak mau melakukannya. Dia masih percaya masih ada cara lain untuk menyelamatkan Hetty. Hobbs pun tahu tempat untuk mereka bersembunyi dan mungkin orang yang bisa memperbaiki alat tersebut.
Akhirnya mereka pergi ke Samoa, yaitu kampung Hobbs dilahirkan. Tapi karena sudah 25 tahun dia meninggalkan kampung halamannya, dia jadi canggung. Lalu kita diperkenalkan Jonah, saudara dari Hobbs. Jonah memukul Hobbs karena sudah pergi selama 25 tahun lamanya. Jonah tahu kalau Hobbs diberitakan jadi seorang teroris dan dicari di seluruh dunia. Lalu kita diperkenalkan juga dengan ibundanya Hobbs, yaitu Sepina. Hobbs dan Jonah berdebat di sana, dan Jonah tidak mau membantunya. Dan Hobbs bilang mereka dijebak. Sang ibunda pun memarahi Jonah dan bilang kalau Hobbs itu juga saudaramu. Dan jika seseorang membutuhkan bantuan, maka mereka harus membantunya. Kalau ada yang menolak, si ibunda akan memukul mereka dengan selop swallow-nya itu. Mereka yang takut akhirnya membantu Hobbs dan kawan-kawannya. Sementara itu, anak buah Brixton tahu kalau Hobbs dan Shaw sedang berada di Samoa. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Sin beralih ke Hobbs. Dia cerita dulu ayahnya seorang pencuri, pedagang senjata, dan penjual narkoboy. Ayahnya merekrut saudara-saudaranya, tapi semakin remaja, mereka semakin berbahaya. Hobbs yang tahu pun langsung menjebloskan ayahnya ke penjara dan pergi dari Samoa. Lalu kita diperlihatkan bisnisnya Jonah. Dia mempunyai bengkel custom kendaraan yang lumayan besar. Tiba-tiba Shaw menanyakan tentang senjata ke Hobbs. Lalu Hobbs menunjukkan senjata tradisional Samoa. Hobbs pun punya ide untuk meretas chip senjata Eteon agar mereka tidak bisa menggunakan senjata. Jadi, meskipun mereka menggunakan senjata tradisional, setidaknya mereka masih punya kesempatan untuk menang, dan rencana pun akhirnya dilaksanakan. Jonah memperbaiki alat pengekstrak virus tersebut, sedangkan Hetty meretas chip senjata Eteon. Sementara Hobbs dan Shaw mempersiapkan beberapa peledak berupa tong diisi minyak yang digunakan sebagai ranjau nantinya. Singkat cerita, Hetty bisa meretas chip tadi, tapi hanya punya waktu 6 menit sampai senjata itu aktif kembali. Dan Jonah juga selesai memperbaiki alat ekstraknya. Setelah dicoba, alatnya berhasil dan berfungsi lagi. Tapi butuh waktu 30 menit sampai pengekstrakan virus itu selesai. It's working. It's working. Yeah! Tiba-tiba, Brixton dan kelompoknya datang. Rencana pun akhirnya dimulai. Hetty langsung meretas senjata Eteon. Shaw pun menutup jalan keluar mereka dengan menyalakan api. Mereka akhirnya bertempur. Dan karena pasukan Eteon tidak bisa menggunakan senjatanya, mereka kalah telak. Tiba-tiba sebuah helikopter datang. Kesempatan itu digunakan oleh Brixton untuk menangkap Hetty. Hobbs dan Shaw pun mulai mengejar mereka. Sebelum helikopter itu pergi, Hobbs mengaitkan rantai pada heli tersebut. Dan Shaw langsung menyeret heli itu ke tempat yang sudah direncanakan. Brixton yang emosi pun mulai mengambil alih helikopter dan berusaha menerbangkannya. Mobil mereka hampir terangkat. Untungnya, saudara Hobbs datang dan mengaitkan rantai kepada mobilnya sebagai pemberat beban. Total ada 4 mobil yang berjejer dan sampailah mereka di tepi jurang lautan. Lalu mereka mengaktifkan NOS dan heli itu pun terseret sampai mesinnya meledak. Dari belakang, anak buah Brixton datang. Untungnya mereka sudah mempersiapkan ranjau di tempat tersebut. Akibat ranjau tersebut, heli tadi menjadi kehilangan kendali. Mereka semua akhirnya jatuh ke jurang dan mereka masih bisa selamat. Saat waktu ekstrak virus tinggal 4 menit lagi, Brixton meminta anak buahnya menembak Hetty jika pengekstrakan itu sudah selesai. Sementara Brixton akan menghadapi Hobbs dan Shaw. Awalnya mereka dengan mudah dikalahkan, tapi saat mereka bekerja sama dan ronde ketiga pun dimulai, mereka mulai bisa mengimbangi kecepatan Brixton dan perlahan Brixton mulai babak belur. Time to work as a team. There's 2 of us and 1 of him. I'll take a punch and let you land one. Akhirnya mereka pun berhasil melumpuhkan si Brixton ini.
Di sisi lain, Hetty pun juga berhasil melumpuhkan anak buah Brixton dan pengekstrakannya juga selesai. Sementara itu, Brixton yang kalah sudah terpojok di tepi jurang, tapi Hobbs dan Shaw tidak membunuhnya. Ketua Atheon yang tahu pun langsung menonaktifkan Brixton dan dia mati dan jatuh ke laut. Lalu Ketua Atheon bilang dia akan selalu mengawasi mereka bertiga. Dan film pun mama. You were great. What about that sidekick and stupid look on your Yeah? face? How about you show me right now? Let's go. Yeah.